Halo teman-teman, kembali lagi di Espanas Channel pemersatu kelurahan yang mudah-mudahan tidak banyak hujatan. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Di video kali ini, gue akan menceritakan sebuah film jadul Indonesia yang berjudul Gadis Pendekar. Film yang dirilis pada tahun 1990 ini dibintangi oleh aktris seksi pada zamannya. Siapa lagi kalau bukan Yurike Prastika. Nah, bagaimanakah dengan keseruan filmnya? Yuk kita langsung saja intro. Gadis cantik yang sedang melamun ini bernama Sari, putri kedua Padar yang merupakan seorang lurah di desa Kemuning yang sangat bijaksana. Jadi ceritanya Sari ini dulu memiliki kekasih yang bernama Panca dan mereka pun berniat untuk segera menikah. Tapi rupanya hubungan mereka ini pun terus diganggu oleh Murti, murid jengger kebal yang sangat kejam dan berniat ingin menguasai daerah tersebut. Sementara Murti yang sangat mencintai Panca, ia pun sangat cemburu melihat mereka berdua tengah bermesraan. Lantas Murti pun menyuruh para anak buahnya untuk menghabisi Sari dan menangkap si Panca. Tangkap lelaki itu, bunuh perempuan itu. Panca harus jadi milikku. Dalam pertarungan tersebut, Murti pun hampir saja menghabisi Sari, tapi beruntungnya aksi itu pun mampu digagalkan oleh Panca. Yang sebenarnya Murti pun mempunyai peluang untuk menghabisi Panca, namun karena cintanya begitu besar kepada Panca, ia pun akhirnya memilih pergi meninggalkan mereka berdua. Sementara Sari yang terluka, ia pun diobati oleh kakaknya yang bernama Ranu. Ranu yang begitu menyayangi adiknya ini, ia pun sangat khawatir. Karena Sari telah berurusan dengan anak buah jengger kebal dan ternyata jengger kebal jugalah yang telah menghabisi ibu mereka. Segera aku menjadi Sri Panca. Sejak mereka membunuh ibu, aku merasa khawatir kehilangan kau. Sementara itu ayah Sari, Panca, dan yang lainnya tengah berkumpul membicarakan kekejaman jengger kebal yang sudah banyak memakan korban termasuk orang tua dan sanak saudara si Panca. Termasuk orang tuamu dan saudaramu, Panca. Sudah banyak korban. Di sisi lain, jengger kebal yang sangat bernafsu ingin menjadi penguasa di daerah tersebut, ia pun kembali berulah. Ayah, kau harus bunyikan tanda bahaya. Hati-hati, Tukmat. Setelah mendengar suara kentongan tanda bahaya, Panca bersama dua temannya pun bergegas pergi untuk memeriksanya. Sementara Sari yang disuruh di rumah karena masih dalam keadaan terluka, diam-diam ia pun menyusul dan membantu Panca untuk menghadapi jengger kebal dan para anak buahnya.
Tapi sayangnya dalam pertarungan tersebut, Panca dan dua temannya pun harus kalah, sementara Sari ia pun ditangkap karena akan dijadikan istri oleh Jengger Kebal. Bawa dia. Kita harus bawa Panca ke Pak Badar. Sementara Panca yang terluka, ia pun diobati oleh Padar. Di sisi lain, Ranu pun merasa sangat khawatir dengan adiknya yang kini telah ditawan oleh Jengger Kebal. Entah bagaimana nasibnya. Kita harus segera membebaskan Sari, Ayah. Ayah akan ke sana. Di keesokan harinya, Padar pun nekat mendatangi markas Jengger Kebal untuk membebaskan putrinya itu. Sementara Jengger Kebal yang berambisi ingin menguasai daerah, ia pun memberi pilihan kepada Padar, yang mana Padar harus menjadi budaknya kalau ingin Sari dibebaskan. Untuk jadi budakku, serahkan dirimu dan anakmu, ku bebaskan. Demi mementingkan keselamatan putrinya, Padar pun akhirnya menuruti kemauan Jengger Kebal. Tapi ternyata dengan liciknya setelah Sari dibebaskan, Padar yang sudah menyerah, ia pun langsung dihabisi. Sementara Sari ia pun kembali ditangkap. Tangkap dia. Kau harus menjadi istriku. Sementara Sari yang menolak menjadi istri Jengger Kebal, ia pun ditawan dan disiksa dengan tangan terikat ke atas. Bila tidak bersedia menjadi istriku, kau akan terus disiksa. Gantung dia. Setelah kematian Padar, Panca, Ranu, dan bersama para warga, mereka pun terus mengumpulkan kekuatan karena akan menyerang markas Jengger Kebal dan juga menyelamatkan Sari. Dan singkat cerita, mereka pun akhirnya menyerang markas Jengger Kebal. Dalam penyerangan tersebut, Ranu pun berhasil menyelamatkan Sari. Namun sayang, Ranu pun tertangkap karena Jengger Kebal juga menginginkannya. Sementara Panca, ia pun akhirnya tewas di tangan Murti. Sedangkan Sari, ia pun terlempar ke sebuah sungai dan hanyut setelah mendapatkan tendangan telak dari si Murti. Sementara Sari yang terluka dan pingsan terbawa arus sungai, ia pun diselamatkan oleh seseorang yang bernama Eyang Sabda. Di mana aku sekarang? Siapakah Eyang ini? Panggil saja aku, Eyang Sabda. Aku akan menolongmu. Jangan takut. Sari yang masih teringat masa lalunya, tiba-tiba saja ia pun dikejutkan dengan kedatangan Eyang Sabda. Sari. Eyang. Di sisi lain, Jengger Kebal pun semakin semena-mena terhadap warga dengan menarik upeti ke setiap warga desa. Dan jika ada yang tak mampu membayar, anak gadisnya akan diambil paksa sebagai gantinya. Sebagai bayaran, ambil anaknya untukku. Lepaskan anakku, aduh! Setelah Sari menguasai ilmu yang telah diajarkan Eyang Sabda, kini tibalah saatnya di mana ia harus kembali ke desanya untuk menuntut balas kepada Jengger Kebal. Namun sebelum kepergiannya, Eyang Sabda pun memberikan pedang pusaka dan juga sebuah benda untuk mengetahui kelemahan lawannya. Terimalah pedangku ini. Pergunakan ini untuk mengetahui kelemahan lawanmu. Di saat Sari dalam perjalanan ke desanya, ia pun melihat Sukma yang dibawa paksa oleh saudagar asing dan para anak buahnya, yang kemudian Sari pun menyerang untuk membebaskannya. Sementara itu, Jengger Kebal rupanya sudah waktunya harus mempersembahkan 3 gadis perawan untuk gurunya. Dan karena itulah ia pun menugaskan anak buahnya untuk mencari gadis-gadis yang akan dipersembahkan. Tapi ternyata aksi Murti dan kawan-kawan mampu digagalkan oleh Sari.
Setelah menghabisi Murti dan temannya, Sari pun pergi menuju ke markas Jengger Kebal. Namun ia pun harus menghadapi terlebih dahulu para anak buahnya. Setelah para kroco-kroco ini melarikan diri, kini tibalah saatnya Sari pun menghadapi Jengger Kebal. Setelah melewati pertarungan yang cukup sengit, akhirnya Jengger Kebal pun berhasil dihabisi oleh Sari dan kemudian film pun selesai. Oke lah teman-teman yang baik dan rajin menabung, sekian dulu video alur cerita hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa di video alur cerita berikutnya. Bye bye.